warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Eka Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak Parlan Effendi, Kepala Sekolah dari UPT SD Negeri Kembang Arum. Kegiatan wawancara ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Bapak Parlan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Parlan mengenai cara-cara pengambilan keputusan. Nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan Bapak. Mohon bantuannya untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Parlan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema? Kalau untuk sebuah kasus tentang apa itu tadi dilema etika ya? Iya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, kalaupun nanti di sekolah ada kasus utama kita tidak terpisah-pisah atau itu sebuah kejadian atau jelas sebab kita cari duduk permasalahannya, itu apa sumber masalah itu, kita cari solusinya, mungkin bisa kita bulan dulu, terus juga seperti tidak semata-mata itu langsung saya yang tadinya berbicara bukan seperti itu. Jadi tetap saya sebagai pemimpin kita mengutamakan atau selalu bersama dengan itu sudah masalah apapun yang terjadi. Baik, jadi intinya saya tangkap dengan melibatkan seluruh Dewan Guru ya Pak? Iya, betul. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Pak Parlan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Parlan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk ambil sebuah keputusan, kok dua-duanya misalkan ada dua atau tiga nih, nah semuanya itu betul atau dianggap penting bagi sekolah kita, atau dianggap untuk pada sekolah kita tinjau dulu mana yang harus dilakukan atau mana yang dibutuhkan saat ini adalah yang kita perlukan. Kalau bisa prioritas yang mana yang kita dari segi manfaat, dari segi kebutuhan itulah yang saat ini kita perlukan. Untuk kalau yang jangka panjang kita tangguhkan untuk jangka berikutnya, tapi itu tetap dalam suatu agenda itu tetap melaksanakan kebijakan tersebut. Berarti tetap menggunakan skala prioritas ya? Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Parlan lakukan selama ini? Untuk dalam mengambil keputusan yang jelas tadi kami menganalisa dari permasalahan itu, nanti kita musyawarahkan utamanya itu dari Dewan Guru dan juga nanti kita bisa melibatkan dari tokoh-tokoh masyarakat melalui murid yang sekiranya memang keputusan itu dari segi manfaat ini tidak hanya untuk bagi lembaga saja, mungkin bisa manfaatnya bagi banyak umumnya, keputusan itu tidak menasih pihak untuk seorang unsur. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Parlan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Yang paling efektif dalam kasus etika biasanya kalau di sekolah dilema etika ini manusia jadi baik pada guru manusia ada katakan juga pertama kita sebagai pendidik
menyambung pertanyaan di atas Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Parlan dalam pengambilan keputusan pada beberapa kasus dilema ini? Ya biasanya kalau tantangan itu kadang itu begini, ketika mungkin saya atau kita melakukan suatu pekerjaan atau tugas dari atasan atau yang lain, ini kita sendiri dalam melakukan itu kadang tidak sesuai dengan isi hati atau nafsu kita yang tidak cocok, sehingga kadang kita itu mengambil keputusan yang bisa menyimpang dari aturan yang ada. Itulah sehingga hati kita itu tidak jadi itu yang sudah kita tentu tidak sebenarnya ya tidak juga itu mau tidak mau kita harus melaksanakan dan melakukan tidak ada tidaknya melaksanakan pun juga di tengah dengan si kita itu tantangannya beratnya itu tidak sesuai. Kadang-kadang ada benturan seperti itu ya Bapak. Ya itu. Padahal harus tetap diambil keputusan. Melaksanakan juga nanti ada masalah yang lebih panjang lagi. Kalau kita laksanakan mungkin juga tidak sesuai dengan keinginan hati, kita ingin juga mau yang baik, tapi belum itu juga baik pada orang-orang yang masalahnya tidak sesuai dengan kerja. Seperti itu katakan. Baik, nah untuk pertanyaan lanjutannya, apakah Pak Parlan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Parlan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Parlan contoh pernah laksanakan selama ini? Ya, jadi mungkin saya pernah mengatasi suatu kasus, kita lihat seberapa besar kasus ini, kasus mana berat, ini kasus ini butuh jangka panjang pendek. Kalau memang kasus itu nggak begitu rumit, misalkan bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan tanpa butuh waktu ya, yaitu keadaan sangat cepat atau mendadak dan butuh saat ini. Jadi kita nggak bisa menunggu, tapi dalam keputusan kita harus juga mengacu pada aturan saya kepada kita. Jadi keputusan itu tidak apa tidak peraturan yang ada. Ya. Selama ini menurut Pak Parlan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Parlan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Ya kalau di sekolah, banyak orang terdekat, ya masalah sekolah, tugas dari dinas, tentu kalau ada masalah, apapun yang itu dari anak didik, yang mitra kerja. Ya. Nah, Tetap menggandeng guru ya, sebagai mitra kerja. Orang damai kalau sekolah bisa bekerja sendiri. Masalah itu. Dulu adalah mitra kerja dan nah, dari semua hal yang disampaikan Pak Parlan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Pak Parlan sampaikan sedikit saja mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan atau berhubungan dengan dilema etika ini? Ini tadi dari atas dan ya, keputusan yang penting kita dilansir dengan rasa jujur, tanggung jawab gitu Bapak ya. Jujur, tanggung jawab, tapi juga sesuai prosedur atau peraturan. Kita pun akan tenang apa yang kita kerjakan, kalau langkahnya benar, nanti kita akan optimis dan kita akan selalu benar. Berarti
seperti saya garis bawahi bahwa dalam pengambilan keputusan selama ini mengutamakan hati, kejujuran, kemudian juga harus didasarkan dengan peraturan yang ada sesuai dengan koridor yang memang harus dilalui seperti itu ya Bapak. Nah, demikian terima kasih Pak Parlan atas waktunya, atas pembicaraan kita tadi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Kembang Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Bapak Parlan Effendi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Ibu Mujiati, Kepala Sekolah dari UPT SDN Jenglong 3, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Bu Mujiati. Selamat siang Bu Sinta. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mohon maaf sebelumnya, hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mujiati terkait dengan keputusan yang pernah Ibu ambil sebagai seorang pemimpin. Baiklah. Bisa kita mulai ya Bu? Bisa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Mujiati dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Begini, saya mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti ini. Untuk dilema etika, itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, yang mana dua pilihan tersebut keduanya adalah benar, namun ada pertentangan. Di sini saya mengambil contoh yang saat ini ada di lembaga saya. Begini, untuk mengambil sebuah keputusan dalam menentukan tempat pembagian berbagi takjil yang rencananya lusa akan kami lakukan, itu ada dua pendapat. Dari paguyuban itu menghendaki tempat pembagian takjil dilaksanakan di jalan raya, ya, yang ramai orang lewat, ya, orang lalu lalang. Itu mempunyai tujuan supaya lembaga kami lebih dikenal oleh khalayak. Sedangkan guru-guru kami menghendaki tempat pembagian takjil tersebut di depan lembaga sekolah. Di depan sekolah. Iya. Mereka juga memiliki alasan tersendiri, yaitu supaya kegiatan ini lebih bermanfaat di lingkungan sekolah kami. Ya, karena keduanya itu memiliki alasan yang tepat, yang benar, namun saya sebagai pimpinan harus mengambil keputusan. Nah, untuk itu kemarin secara bermusyawarah saya koordinasikan dengan Bapak Ibu guru, dengan paguyuban, akhirnya kami memutuskan tempat pembagian takjil kita laksanakan di jalan raya. Di jalan raya. Itu untuk dilema etika. Sedangkan untuk bujukan moral itu adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, saya ambil contoh juga ini dari lembaga saya yang kemarin baru saja terjadi di lembaga saya. Begini. Dari siswa kami itu ada yang belum lancar mengaji. Ya. Itu siswa kelas 6 ya. Dan dia tidak memiliki sertifikat mengaji dari lembaga TPQ maupun diniyah. Karena anak itu selama ini memang tidak mengaji di lembaga tersebut. Sedangkan persyaratan untuk daftar ke SMP itu harus memiliki sertifikat. Ya. Kemudian karena di daerah kita ini sudah ada program SSN atau Sekolah Saangajine, maka saya membuatkan surat keterangan untuk anak tersebut. Nah, pada saat itu sempat terjadi diskusi di mana ada dua pendapat ya dari guru kami. Pendapat yang pertama itu tentang
apa yang harus saya cantumkan di dalam surat keterangan tersebut, yaitu antara sudah lancar mengaji. Nah, hal ini kalau saya cantumkan salah karena anak ini belum bisa lancar mengaji, nggih. Nah, tapi memiliki tujuan yang baik supaya bisa diterima di SMP. Nah, satu pendapat yang lain adalah saya menyantumkan keterangan belum lancar mengaji dengan alasan memang faktanya seperti itu. Okay. Selain itu juga memiliki alasan supaya anak tersebut memiliki motivasi untuk bisa mengaji. Baik. Nah, setelah itu kami diskusikan dengan Bapak Ibu guru, akhirnya kita putuskan membuat surat keterangan dengan menyantumkan kalimat belum lancar mengaji. Seperti itu. Berarti akhirnya tetap dibuatkan tetapi dengan keterangan yang sebenarnya seperti itu ya, iya. Bu. Baik, Bu, jawabannya luar biasa, singkat, sangat jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Muji, selama ini bagaimana Bu Muji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Muji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini berhubungan dengan kasus yang tadi Bu Muji sampaikan, nggih? Iya. Berarti sudah kita anggap sudah jawabannya di depan tadi, atau Bu Muji mungkin mau menambahkan untuk jawaban yang kedua? Saya tambah sedikit, ya. Untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, ya, sama-sama mengandung nilai kebaikan, yaitu dengan cara kami mempertimbangkan nilai kebaikan, kebenaran, dan kebermanfaatan yang lebih untuk banyak orang, namun tidak menyalahi aturan yang ada. Oh, baik, berarti intinya tetap sesuai koridor ya, Bu, Iya. sesuai dengan aturan. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Muji lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini untuk mengidentifikasinya adalah yang pertama, mengenali dulu permasalahan yang ada. Selanjutnya, kita menentukan subjek atau orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Berikutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan. Kemudian kami menentukan opsi keputusan. Kami membuat opsi keputusan 2 atau 3, nanti kita kerucutkan dengan bermusyawarah. Kemudian kita ambil keputusan, dan yang terakhir kita refleksikan keputusan tersebut. Baik, Ibu. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Muji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama pada kasus dilema etika? Ya. Menurut saya hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah bermusyawarah dengan orang-orang yang berkompeten dalam situasi tersebut atau permasalahan tersebut. Kemudian kita lakukan sesegera mungkin atau jangan menunda permasalahan, ya. Kalau memang bisa segera diselesaikan, seperti itu. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Muji. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bu Muji merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Oh iya, ada beberapa tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Itu antara lain ada 4 kategori dilema etika, yaitu yang pertama individu melawan masyarakat. Betul. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah jangka pendek dengan jangka panjang. Iya. Nah, berikutnya, menurut Bu Muji, apakah Bu Muji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Muji lakukan? Oke, dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu saya lihat dulu seurgent apa kasusnya, ya. Kalau memang harus segera diputuskan, maka seketika itu juga kita harus mengambil keputusan. Kemudian apabila kasus tersebut tidak mendesak atau mungkin
perlu ketelitian, maka penyelesaian kasus itu akan saya jadwalkan atau saya beri tata kalah. Berarti seperti yang di depan tadi dimusyawarahkan dengan Iya, pihak-pihak betul. terkait seperti itu, Betul. Bu. Iya. Baik, Bu Muji. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini menurut Bu Muji mempermudah atau membantu Bu Muji dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tentu saja pasti ada, yaitu rekan seprofesi kan ya yang ada di lembaga, bahkan di luar lembaga juga. Begini, setiap keputusan yang kita ambil itu tentunya sudah saya koordinasikan dengan beberapa orang, misalnya dengan guru senior, dengan wali kelas, kemudian dengan wali murid. Kalau memang memerlukan komite, kami juga bermusyawarah dengan komite. Nah, semua pihak itu kita libatkan demi memperoleh keputusan yang terbaik ya, dan dapat diterima oleh semua pihak. Luar biasa, Bu Muji. Pertanyaan terakhir ini, Bu, Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bu Muji petik dari pengalaman Bu Muji dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Ada beberapa hal yang dapat saya petik dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian kita harus mengutamakan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, cinta kasih, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, selain itu yang paling penting adalah kita harus komitmen terhadap keputusan yang sudah kita tetapkan. Nah, komitmen itu sangat penting ya, Bu. Iya. Oke. Ada lagi, Bu Muji? Saya kira itu saja. Terima kasih. Baiklah, demikian wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Mujiati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Muji atas Sama-sama. kesediaan waktunya. Ya, semoga lancar dan sukses. Ya, terima kasih. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.